Kampung Tangguh Nusantara adalah salah satu cara untuk menanggulangi dan juga mencegah dampak dari berbagai masalah kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, bahkan dampak Kamtibmasnya juga. Dan masyarakat pun digelorkan untuk muncul dari diri sendiri untuk menyelamatkan diri dari COVID-19 yang sekarang makin merajalela dan tidak pernah diundang kedatangannya. Dan pulang pun kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 ini hadir. Dan tentunya melalui disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, hadir Kampung Tangguh di Provinsi Banten yang memberikan satu hal yang berbeda, di mana saya tadi mengatakan bahwa ada yang menyebutkan bahwa Kampung Tangguh ini seperti kembali ke masa lalu. Dan hari ini di Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Saya sudah hadir bersama narasumber saya langsung dari Polda Banten bersama Direktur Binaan Masyarakat Polda Banten Kombes Pol Ricky Yanuarfi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Komandan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, seger banget sih, Pak. Sangat harus seger terus. Apa rahasia Anda untuk selalu bahagia, sejahtera dan banyak uang? Ya. Salah ya? Kalau itu disampaikan nanti bocor dong nanti. Asik. Pak Ricky, yang penting harus jaga imun. Jaga imun. Jaga imun. Jaga imun itu penting. Sangat penting agar COVID jauh dari kita. Gitu. Oh, tapi gini, kesibukan Anda setiap hari selalu padat kalau saya lihat. Karena ini adalah di sini ada binaan masyarakat. Pembinaan masyarakat. Erat kaitannya dengan masyarakat. Betul. Dan tapi saya baru ketemu Anda hari ini loh. Sekian lama loh saya ingin berjumpa. Siapa sih dirnya binaan masyarakat gitu? Kayaknya familiar banget. Sangat sibuknya kan nggak ketemu kan. Tapi izin Komandan, kita tahu bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Belum berakhir. Betul. Dan Anda mungkin seperti kita tahu bahwa COVID ini ya mengancam masyarakat dunia termasuk Indonesia. Betul. Yang saya katakan tadi memang entah kapan akan berakhir. Kapan selesainya. Tapi masyarakat ini kadang merasa cemas, gaduh, riweuh gitu ya. Terus juga ngerasa ketakutan dan lain-lain. Bagaimana sikap Anda ketika menanggapi masyarakat hal seperti ini? Karena tidak mudah loh. Betul. Untuk bisa merubah mindsetnya itu yang paling sendiri. penting adalah kita harus mengedukasi masyarakat. Agar masyarakat tidak termakan hoax tentang informasi-informasi COVID-19 ini. Nah, pembelajaran ini harus kita berikan kepada masyarakat bagaimana menangkal ini gitu. Oke. Sekarang belum ada penangkalnya. Belum ada obatnya. Belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Belum Belum ada untuk menangkal vaksinnya. virusnya. Sementara vaksin yang ada apa? Pakai masker, cuci tangan dengan jaga jarak. 3M kan. 3M. Protokol ini yang harus ketat kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga karena penurunan itu kan lebih kepada kontak dia. Iya, betul. Kontak tangan kepada tubuh yang ada organ yang ada di muka, mata, hidung dan mulut. Nah, ketika itu kita jaga, masyarakat mau melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, insya Allah ini akan berlalu ini. Betul. Akan selesai ini. Tapi Pak Ricky udah hampir 8 bulan loh kita COVID. Pak Ricky aku bosen di rumah aja. Pak Ricky aku bosen pakai masker. Pak Ricky aku bosen banget harus berperilaku sehat dan bersih. Padahal kan kalau kita lihat anjuran pemerintah ini benar-benar pas gitu ya untuk menggiring masyarakat. Makanya ada namanya adaptasi kebiasaan baru. Oh, AKB. Bukan OKB ya, bukan orang kaya baru. Adaptasi kebiasaan baru. Okay. Jadi dengan adanya masker walaupun tidak ada COVID kan bagus untuk menahan debu. Tidak masker keluar. Justru kita ini dalam hitungan menit itu kita hampir 22 kali menyentuh muka. Masa sih? Iya, coba kok aja. Kok saya nggak nyadar? Coba nyadar aja lah. Coba kalau kita berpikir, pasti entah garut alis, entah perbaiki ini, megang hampir megang ini gitu hampir ya. 20 kali. Apalagi perempuan kan. Hampir 20 kali dan nyentuh wajah. Wih, ini survei loh, Pak Dir langsung bilang 22 kali loh Anda menyentuh wajah. Betul. Bagaimana tidak penyebarannya langsung ya? Iya, betul. Dulu kita berpikir hand sanitizer itu nggak laku itu, anti segala macam. Sekarang ternyata itu baik untuk kesehatan kita. Kita nyentuh makanan, kita menyentuh sesuatu yang tidak, walaupun tidak ada COVID, barangkali di meja, di tempat-tempat tertentu ada kuman, kita sudah antisipasi dengan hand sanitizer. Makanya istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Tapi kan nggak mudah Pak Dir, itu tuh sulit banget, males gitu loh kebanyakan. Gimana dong? Semua itu ada proses. Oke. Nah, kita dari kecil sampai seperti ini kan proses. Tidak ujuk-ujuk membelikan telapak tangan. Jadi pembelajaran ini harus kita berikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dengan keadaan seperti ini mampu untuk menanggulangi COVID-19 ini. Karena justru obat itu ada di masyarakat sendiri.
Kita hanya memberikan edukasi, memberikan himbauan kepada masyarakat. Ketika masyarakat tidak mau melaksanakan, nah inilah menjadikan tempat ini menjadi zona kuning, oranye, dan merah. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke zona orange. Iya, betul. Ini kan, memang ini partisipasi masyarakat juga. Partisipasi masyarakat. Betul. Masyarakat diedukasi, mau mendengarkan himbauan dari para Babin Kamtibmas, para petugas-petugas yang ada di desa, sehingga kita akan keluar dari zona merah. Zona merah. Betul. Pak Dir, gini ya. Aku dari dulu kalau berpikir polisi itu adalah orang yang atau petugas yang suka ngurusin keamanan aja. Nggak sampai mungkin dari sisi hanya keamanan aja gitu. Betul. Loh untuk nangkepin orang, kalau orang yang jahat dan lain-lain. Tapi sekarang kalau saya lihat polisi lebih humanis ya. Lebih banyak mencakup banyak hal. Jadi kita tahu nih, kayak sekarang Anda di bidang binaan masyarakat. Di hari-hari biasa aja udah sibuk. Ini tambah dengan COVID pula gitu loh. PR nggak? Bukan PR, jadikan itu ibadah. Asik. Enak nih kalimatnya. Jadikan ibadah. Jadikan itu ibadah. Ketika jadikan sesuatu itu menjadi ibadah, kita akan tekun, kita akan senang melaksanakannya. Tapi ketika itu jadikan beban, wah ini jadi trauma sendiri kita. Wah, besok apa lagi nih? Besok apa lagi? Tapi ketika dijadikan itu satu ibadah, artinya gini, Mbak Olga, kita ini tidak akan ibadah kita tidak akan mutlak membawa kita ke surga. Yes. Mungkin dengan amalan-amalan, ya berbuat baik kepada orang lain, menyapa, kemudian edukasi yang baik, itu menjadikan ibadah sendiri buat kita. Mungkin itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Amin. Ya, saya merinding loh Pak Dir. Ini disebut dengan Dir bin Mas loh ya. Jadi ngomongin banyak hal yang untuk bisa menggiring mindset masyarakat. Betul. Iya kan? Maksudnya bukan perkara yang mudah ketika kita harus masuk ke cara berpikir masyarakat kan banyak banget ya Pak Dir. Anda mungkin mengalami ini semua langsung ke lapangan kan? Kita harus mensosialisasikan, ayo pakai masker, ayo pakai hand sanitizer, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Itu kan bukan perkara yang mudah. Sangat untuk semua tidak mudah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kenapa? Sekarang dunia ini terbuka. Masyarakat pengen tahu, masyarakat tidak mau lagi diisolasi. Nah, untuk itu dengan protokol kesehatan ini ya kita edukasi ke masyarakat, mudah-mudahan ini bisa terus berkesinambungan sehingga ya COVID ini bisa kita cegah gitu. Makanya bagi para Babin Kamtibmas, saya itu punya Babin Kamtibmas ada sekitar 679. 679 Babin Kamtibmas di Provinsi Banten. Terutama daerah hukum Polda Banten. Oke. Sebenarnya secara ideal itu tidak memadai karena masih kurang, idealnya Babin itu satu desa, satu Babin. Sementara desa kita ada 1.300 lebih. Kurang desa. dong? Kurang, iya. Sangat kurang. Makanya ketika ada pertemuan dengan para Babin Kamtibmas, saya sampaikan, jadikan tugas Anda menjadi ibadah. Kenapa saya sampaikan gitu? Saya mengutip aja. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Kalau kita menjadikan suatu perbuatan kita menjadi ibadah, mudah-mudahan menjadi amal kita nanti, penyelamat kita nanti di alam setelah ini gitu kan. Itu aja motivasi aja untuk pada mereka. Kalau jadikan itu tugas yang harus dilaksanakan, nah ini menjadi berat nih. Wah, besok saya harus menyapa orang sekian, besok harus menyapa orang sekian. Kan ada para Babin tuh ada namanya sambang, ada door to door system yang harus dilakukan sama mereka minimal 5 kali dalam sehari. Dia harus sambang ke tempat pembuka toko masyarakat, dia harus datang ke rumah-rumah. Jadi ada namanya DDS, door to door system. Jadi para Babin itu harus datang ke rumah-rumah masyarakat menyampaikan edukasi Harkamtibmas. Jadi mungkin menyampaikan tentang KDRT, menyampaikan urusan tentang orang-orang yang terlibat narkoba. Jadi kayak konsultan desa ya? Betul. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya Jadi Babin itu adalah kepala kepolisiannya desa gitu. Jadi para Babin Kamtibmas itu perlu Mbak Olga tahu, dia harus paham 5 fungsi kepolisian. 5 fungsi kepolisian. Fungsi lalu lintas dia harus paham. Wow. Fungsi intelijen dia harus paham. Wow. Fungsi reserse dia harus paham. Ya. Fungsi intel dia harus paham. Fungsi Bimas sendiri sebagai fungsi dia harus paham. Jadi tidak ada Bimas di desa, para Babin Kamtibmas di desa. Saya orang Bimas, ketika ada masyarakat bertanya, Pak bagaimana mengurusi Babin Kamtibmas harus bisa
menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat. Wih, prosesnya. ini sih talentnya Palu Gada ya. Palu gak ada, apa lu mau gak ada gitu. Betul. Jadi Tapi itu suatu hal yang harus diketahui dan dipelajari, harus Pak. knowledge yang harus Iya. dimiliki dan harus mampu para Babin Kamtibmas menjawab. Hebat loh. Iya. Pak, Babin-babin tuh. para mungkin masyarakat desa, mungkin masyarakat di wilayah-wilayah perdesaan bertanya, Pak, anak saya kasusnya seperti ini, terlibat narkoba, di rumah sakau, apa solusinya? Tidak bisa para Babin menjawab, nggak tahu saya Pak, nggak tahu saya Bu, saya cuma Babin Kamtibmas. Nggak, justru Babin Kamtibmas itu adalah orang yang harus tahu segalanya. Wow. Nah, jadi kita harus tingkatkan knowledge mereka gitu. Jadi menerima keluhan ya. Menerima keluhan, menyampaikan saran, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai hal. Ya, begitu erat kaitannya binaan masyarakat ini sampai-sampai ya itu tadi saya katakan polisi itu sekarang nggak cuma menjaga keamanan aja. Polisi itu segalanya. Polisi itu bisa menjadi Satpol PP, menjadi dinas kesehatan, menjadi dinas sosial, betul. Menjadi imam masjid, menjadi khatib. Kita ada namanya Dai Kamtibmas. Apalagi tuh? Ya, jadi seorang petugas Babin Kamtibmas itu dia harus menjadi dai juga di tengah masyarakat. Keren. Nah, jadi BIMAS, bimbingan masuk surga. Iya. Bimbingan masuk surga, boleh dicatat. Ya, saya katakan tadi bahwa polisi ini bukan hanya berbicara masalah keamanan, kesehatan, sosial, terus juga keilmuan, hal yang Bapak katakan tadi kita harus menguasai semuanya. Termasuk saya kemarin sempat dengar beberapa kunjungan dari Pak Kapolda Banten ke salah satu dan beberapa desa yang ada di Provinsi Banten. Betul. Iya nggak sih? Dan itu katanya sih ngobrolinnya karena memang entah itu mungkin dalam suasana COVID atau dalam rangka memang COVID juga. Itu ada disebut dengan Kampung Tangguh. Betul. Kampung Tangguh ini kalau aku melihat di dalamnya, aku belum baca secara gamblang sih, mungkin karena di sini ada Pak Dir langsung, jadi saya pengen tahu banyak nih. Kampung Tangguh ini sendiri gimana, apa dan seperti apa? Jadi Kampung Tangguh ini merupakan sebenarnya ide kreatif dari Kapolda Jatim, Pak Fadil. Tapi sesungguhnya Kampung Tangguh itu sesungguhnya sudah ada di Provinsi Banten. Namanya saja yang berganti. Kita ada namanya di Provinsi Banten, namanya Kampung Aman dan Bersih. Oke, Kampung Aman dan Bersih. Modelnya bersama. Justru Kampung Aman dan Bersih dan Kampung Tangguh ketika dikolaborasikan jadi sempurna ini. Ya. Sesuai dengan telegram Kapolri pada bulan Juni bahwa semua polda di Republik ini, ada 34 polda, harus membuat kampung tangguh dalam menghadapi COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19. Karena apa? Kampung tangguh ini konsepnya adalah kolaboratif antara stakeholder ini. Masyarakat, pemangku kebijakan, pemerintah harus bersatu padu untuk mewujudkan bersatu padu ini. Untuk mewujudkan kampung tangguh ini. Karena di kampung tangguh ini mencerminkan ada ketangguhan keamanan. Nah, ada lagi nih keamanan. Ya. Jadi poin-poin di kampung tangguh ini adalah tangguh keamanan, tangguh pangan, tangguh kesehatan, dan tangguh sosial. Jadi Polri ada juga di dalamnya di situ ya? Justru Polri sebagai triggernya, pemicunya. Oke. Sehingga masyarakat, saya sampaikan di awal tadi bahwa kampung tangguh ini seperti mengembalikan kita ke zaman tempo dulu ini. Tempo dulu ya, jadi gimana tuh? Jadi kayak gimana tempo dulu tuh? Jadi tempo dulu tuh tahun berapa? Jadi mungkin di era milenial ini tidak akan merasakan bagaimana sifat gotong royong ketika zaman dulu. Dulu kita waktu saya masih SMP, mungkin SD SMP, kita merasakan bagaimana ketika kita bangun rumah, bangun pagar, memperbaiki rumah, itu tidak harus mencari tukang. Maksudnya? Ya kita harus kerja bersama-sama di kampung itu. Masa sih Pak? Menggotong royongkan rumah ini. Tahun berapa ya? Bentar dong, ini seru loh. Kalau zaman sekarang kan kalau bangun rumah ya lu lupa deh aja gitu, terserah lu, terus kita harus cari tukang. Tapi emang zaman dulu gotong royong gitu Gotong royong. Oh. Panen gotong royong. Semua memperbaiki jalan, mengaspal jalan, kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas sosial umum, itu semua bergotong royong. Kemudian ada lumbung di desa, kita isi bersama-sama dengan kesadaran, itu pun bersama-sama. Ada yang kekurangan,
ambil lagi di lumbung itu. Ada yang kelebihan Secara cuma-cuma pada saat cuma-cuma. itu. Oke. Sekarang coba kita kembalikan. Sekarang gimana? Konsep kampung tangguh ini kira-kira seperti itu. Oke. Jadi di desa itu ada namanya kampung tangguh, itu ada tangguh keamanan. Tangguh keamanan. Kita betul-betul setting dengan baik, itu bagaimana pos kampling yang benar, pergiliran ronda yang benar, kemudian mencari informasi yang benar agar disampaikan ke masyarakat. Kampung tangguh bidang keamanan. Kemudian tangguh kesehatan. Di situ kita ajarkan perangkat desa, mungkin di situ ada bidan desa. Kita ajarkan masyarakat yang bisa melaksanakan pemulasaran jenazah. Oke. Jenazah COVID. Kalau jenazah umum mungkin Ya sudah biasa lah sudah ya biasa untuk dilakukan. Tapi kalau untuk COVID ini kan orang masih ada. Kita siapkan di kampung tangguh ini. Kita siapkan kampung tangguh sehingga Karena kan emang nggak semua orang bisa menerima, maksudnya bisa ngikutin yang pemulasan jenazah COVID. Betul, kan, memang harus dengan protokol yang ketat. Iya, protokol yang Kita ketat. siapkan APD. Itu diajarin, maksudnya Kita ajarkan. Oke. Bagaimana mengafani, bagaimana memandikan, kemudian si penyelenggara ini pakai APD yang lengkap. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, mereka sudah settle untuk melaksanakan pemulasaran jenazah. Sehingga kampung tangguh kesehatan ini endingnya ketika ada memang yang meninggal COVID, nah ada yang menangani. Ketika ada yang terkena COVID, juga ada tempat isolasi yang kita siapkan di kampung tangguh ini. Oh, udah disiapin tempat untuk yang khusus yang terkena COVID. Jadi juga. sebelum dievakuasi, sebelum dibawa mungkin lanjut untuk rawat inap, kita siapkan tempat di sana. Dia selama dia isolasi di sana, ambilkan dari mana pangannya? Ada namanya ketangguhan pangan. Ketangguhan pangan di desa itu juga. Di desa itu juga. Di situ ada lumbung. Lumbung itu ada beras, ada minyak goreng, ada telur, ada macam-macam untuk kebutuhan. Sumbernya dari mana? Sumbernya mungkin ada yang berkelebihan, mungkin ada supply dari pemerintah. Bahkan untuk jangka panjang mereka menyiapkan apa? Kolam-kolam, ada kolam lele, kolam ikan mas, kemudian padi, jagung. Nah, mereka siapkan untuk apa? Untuk perekonomian berapa bulan ke depan. Ya. Nah, kita ajak mereka untuk bersama-sama untuk melawan COVID ini. Jadi kita tidak harus menyerah dengan keadaan. Tapi ini keren banget loh. Ini segala ada di situ ya, Pak ya. Ya itu tadi namanya Palu Gada tadi. Segala ada. Segala ada. Ini tuh diresmikannya bulan apa sih? Launchingnya bulan Juni. Juni 2020 ya. Juni 2020. Ini sudah berjalan sekitar berapa bulan? Juni ya. Sekitar 5 bulanan. Hampir mau 5 bulan. Untuk Provinsi Banten, terutama daerah hukum Polda Banten, sudah terbentuk 101 kampung tangguh di kota dan kabupaten yang ada di daerah hukum Banten. Itu Pandeglang, kemudian Lebak, Serang Kota, Serang Kabupaten, Cilegon, Tangerang Kabupaten, sekitar 101. Dan ini akan terus berlanjut. Terus kita ajak, terus kita asistensi. Memang yang paling dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat. Karena tanpa peran serta masyarakat untuk menciptakan kampung tangguh ini nggak bisa. Respon dari masyarakat ketika adanya kampung tangguh ini seperti apa? Awalnya. Mungkin mereka kurang memahami juga karena mungkin bagi saya nggak tahu di kampung saya udah kampung tangguh belum ya? Daerah mana sih gue? Ya, itu gimana responsnya? Yang paling dekat adalah daerah Pipitan belakang sini, Walantaka. Oke, Walantaka. Respon masyarakat sangat antusias karena sebelumnya kita asistensi dulu, kita kumpulkan para tokoh masyarakat, kepala desa, kemudian orang-orang yang berpengaruh desa, kita berikan pemahaman bahwa tujuan dari kegiatan ini seperti ini. Ternyata mereka sangat menyambut positif. Ya aware lah ya, sangat aware di mereka. Karena ini mengembalikan kepada masyarakat. Justru dengan adanya COVID ini hikmahnya mungkin itu. Masyarakat mungkin bersatu lagi. Yang sebelumnya tidak saling mengenal, sekarang keluar bergotong royong bersama-sama untuk menciptakan kampung tangguh di daerahnya. Pak, saya justru jadi pengen ikutan kampung tangguh. Kalau kampung saya belum jadi kampung tangguh, saya mau loh. Boleh, nanti kita coba. Itu bisa. Nah, sangat bisa. Pertanyaan saya gini, ketika mungkin orang-orang mendengar talk show kita hari ini, podcast kita hari ini, kampung tangguh bagus juga tuh kalau mungkin ada di kampung saya, misal. Betul. Karena kan tadi kita lihat
satu kabupaten itu kan ada perwakilan kecamatan. Kecamatan. Misal dari kecamatan itu harus satu atau boleh lebih? Boleh lebih. Boleh. Setidaknya harus ada satu kecamatan satu sebagai pilot Setidaknya. project. Setidaknya. Oke. Berarti bisa dong kalau mungkin yang dengerin hari ini Sangat- terus sangat bisa. Pak Dir mau dong kampung aku seperti ituin gitu, seperti itu kan. Karena ini menarik program Betul, ini betul. tuh memang kayak orang tuh zaman sekarang mohon maaf ketika mungkin di desa atau di daerahnya tuh udah masing-masing hidupnya. Ya. Jadi nggak peduli sama tetangga sebelah. Betul. Tetangga sebelah mau jungkir balik mau kayak gimana bodo amat. Ya. Tapi sekarang enggak loh. Dengan ada Satong gini seperti Pak Dir bilang tadi Betul. mengembalikan jiwa-jiwa Gotong royong. gotong royong yang dulu sempat hilang. Bahkan apa namanya? Pos kamling. Pos kamling. Wah, Mbak aja nggak apal pos kamling itu apa? Nggak tahu mungkin kali. Tahu dong. Gimana sih? Kalau pos kamling, nah lebih gampangnya pos ronda. Nah, gitu maksudnya. Nah, maksud saya untuk pos ronda ini. Nah, mau tanya-tanya dulu. Orang yang ronda masih banyak gak sih? Harus banyak. Jadi Siapa yang suka ronda di diatur. sini? Ayo. Diatur, betul-betul diatur. Tugas seperti apa? Kita arahkan ini. Karena kesadaran masyarakat untuk kampung tangguh ini dan di Kota Serang dan itu juga dilombakan oleh Pak Ibu Bupati. Oh ya? Ya, dilombakan. Lomba apa? Lomba kampung bersih dan aman. Oh, Nah, kita ada di sana juga kampung tangguh. Kampung Tangguh. Nah, kriterianya tidak ada kekerasan di kampung itu, Ya. tidak ada KDRT, tidak ada narkoba, harga Tipmas terpelihara dengan baik, pangannya terpelihara dengan baik, menjadi juara. Ini adalah proses. Sebentar lagi akan pengumuman kampung mana yang dianggap kampung yang Itu baru di Serang ya? Serang, Serang. Baru Serang. Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Oke. Kabupaten Serang dan Kota Serang. Oke, baik lagi tentang Kampung Tangguh itu tadi emang ini menarik. Nah, maksud saya gini. Siapa saja yang terlibat ketika katakanlah misalkan ini kan memang program yang memang program proyek sosial lah ya. Proyek sosial, Iya nggak sih? no budget. No budget. Ya, berarti kan ini menggugah kesadaran masyarakat Sangat menggugah. untuk berperan serta. Oke, runtutannya adalah pemerintah daerah kayak mungkin mensosialisasikannya ini sendiri dari pusat ke daerah, misalkan ke bupati. Betul. Terus dari bupati ke Kecamatan. kecamatan. Ya. Kecamatan. Saya sebagai Dirbimas mengasistensi para Kapolres. Nanti kita rapatkan, kita ajak bicara para stakeholder yang berkepentingan, baik itu kepala daerah, bupati atau wali kota, kepala dinas terkait, entah itu kepala dinas pertanian, peternakan, perikanan, Berarti ikut banyak ya di situ ya. melibatkan orang banyak. Pertanian, Ini tidak bisa dinas kesehatan. one man show, tidak bisa ini. Oh. Harus bersama-sama. Iya, jadi banyak yang terlibat di dalamnya gitu, bersinergi, berkolaborasi. Harus berkolaborasi, bersinergi gitu. Ya bersinergi. Aduh, oke. Tapi intinya adalah dengan Kampung Tangguh ini kita jadi tahu bahwa banyak peran serta yang bisa didapat. Apalagi mungkin ini dalam rangka COVID juga. Betul. Ini pas banget ya Pak ya. Sangat pas. Pemerintah mencoba mensosialisasikan dengan memberikan solusi. Betul. Jadi nggak cuman ayo dong, tapi Tidak menghimbau tapi ada solusi. Tidak menghimbau saja tapi juga ada solusi. Nah, solusi ini yang memang harus ditangkap oleh masyarakat. Harus. Sehingga mereka pun sadar bahwa pemerintah nggak hanya cuma ngasih Ngasih himbauan, tapi solusi seperti apa? Gimana? Kayak tadi kan kalau aku dengar bagi yang terdampak COVID misalkan ataupun yang menderita COVID gitu ya. Tadi kan disiapin makanannya juga. Disiapin makanan, Iya nggak disiapin sih? tempat isolasi. Tempat isolasi. Jadi keluarga pun kalau memang tidak ada anggota keluarga yang diisolasi dan mereka tidak boleh keluar, suplai dari lumbung yang ada di masyarakat ini. Oke. Jadi dibantu dari kalau kata kita mah kayak semacam apa sih? Salaran gitu ya. Salaran dulu tapi salaran ini memang untuk membantu masyarakat yang terkena COVID dan tidak mampu. Dan tidak mampu. Betul. Dan itu kan ada juga bansos dari pemerintah. Nah, itu kita berikan kepada masyarakat. Nah, mereka juga simpan di lumbung-lumbung mereka. Wih, ini keren banget. Nah, tadi ada 101. Pak Kapolda itu sempat hunting sering banget ya, Pak? Ya, hampir tiap minggu loh itu. Hunting beliau melihat kerja di Dirbimas ini benar nggak terlaksana ini. Oh, iya? Beliau datang ke Guradok, datang ke Pipitan. Guradok tuh di daerah Lebak ya? Lebak. Oke. Lebak. Datang ke sana, ya perjalanan ke sini ke Lebak ya hampir 2,5 jam lah. Ke desa tersebut. Iya, Guradok ya. Guradok. Itu daerah dalam banget ya atau enggak? Nggak banget dalamnya sih. Nggak salah ya. Maksudnya gini loh Pak.
kriteria untuk seseorang bisa mengikuti atau kampung tersebut mengikuti kampung tangguh ini harus yang seperti apa? Kamu misalkan saya nggak bilang saya tinggal di kota sih gitu ya, cuman mungkin daerah-daerah yang agak-agak pedalaman kah gitu yang ada di ujung. Kriteria gitu. cuma satu. Apa? Mau. Mau banget lah. Mau, orang kampungnya mau, perangkat desanya mau, stakeholdernya mau, jadi. Karena bahasa mau itu berat loh Pak bagi Berat, saya. sangat berat. Iya nggak sih? Mau itu mau gotong royong. Mau gotong royong, mau kan, bersama-sama, mau berkorban untuk desanya. ya kan nggak mudah Pak. Sangat Banyak yang tidak mudah. sepaham loh. Betul. Banyak yang tidak satu jalan gitu ya. Betul. Udah sok aja. Aku mah lagi males gotong royong. Aku mah lagi pengen di Jadi rumah kuncinya aja. adalah masyarakat desa, perangkat desa, stakeholder mau melaksanakan, menciptakan kampung tangguh di daerahnya. Iya betul. Berarti mau aja tapi mau ini berat ya. Maunya Harus berat. digaris bawahi begitu. Oke, berbicara kampung tangguh mungkin ini menjadi satu hal pembahasan yang menarik bagi saya. Tapi tentunya yang lebih menarik lagi adalah di mana fungsi dan tugas dari binaan masyarakat bagi saya itu berat. Bagi saya ya. Karena Anda mempelajari banyak karakter masyarakat Betul. di dalamnya. Anda mau minum dulu? Kayaknya kalau minum dulu boleh loh. Nggak apa-apa. Sangkin semangat ini. Iya nggak sih Pak? Jadi binaan masyarakat ini ya itu tadi merubah mindset, bukan merubah sih ya, menggiring mindset masyarakat untuk ayo dong ikuti aturan kita. Nah bagi Anda kan kalau saya lihat kegiatannya banyak ya Sangat banyak. Pak, dari mulai generasi milenial yang perlu diarahkan, bener nggak sih? Sangat. Kenakalan Kenakalan remaja, kemudian terus termasuk kenakalan orang tua. tar dulu. Kenakalan orang tua. Kenakalan orang tua itu gimana maksudnya? Jadi memang untuk memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, tidak hanya remaja, tapi semua lapisan. Karena di tingkat remaja ada permasalahan, di tingkat orang tua ada permasalahan juga, bahkan di tingkat lanjut usia juga ada permasalahan. Tingkat remaja mungkin narkoba, marak gitu kan. Tingkat orang tua, tingkat orang juga begitu. Boleh. Melihat situasi situasi yang serba di rumah semua, ekonominya mungkin sedikit turun. Nah, orang tua mungkin kebutuhannya penghasilannya turun juga, anak banyak kebutuhan. Nah, ini kalau tidak di-manage dengan baik, ini akan terjadi konflik juga di rumah tangga ini. Iya dong. Betul. Konflik keluarga. Konflik keluarga. Kalau gitu tidak loh. diberikan pemahaman yang baik kepada keluarga, anak diberikan pemahaman yang baik, orang tua, keluarga, sehingga apa? Sehingga untuk menghadapi COVID tidak saja menghadapi kasus kesehatan, tapi kasus sosialnya gitu. Kasus sosialnya. Ya, dampak dari itu tadi ya. Dampak dari turunnya ekonomi. Kan kata orang begitu, kalau di rumah terus, wah itu akan berselisih. Iya Tapi dong. kalau udah begitu pergi semua Kalau kuliah, LDRan gitu kan jarang-jarang. Maksudnya bukan LDRan, lebih ke kalau orang banyak aktivitas di luar yang paling tidak mungkin meminimalis terjadinya perselisihan sekarang dan kan lain-lain. keluar tidak boleh, harus kerja di rumah, Ya, harus ibadah di rumah, WFH gitu harus ya. sekolah di rumah, pendidikan di rumah. Ini kan kalau tidak diatur oleh keluarga dengan baik, nah ini kalau potensi konflik di dalam keluarga. Gitu. Betul. Ya, menjadi konflik juga sih sebenarnya mungkin tidak hanya masalah materi dan lain-lain juga ya. Tapi masalah pikiran juga Pak. Karena kalau di rumah aja tuh butek. Butek. Kegiatan. Makanya perlu ada manajemen yang baik di rumah itu. Manajemen yang baik. Ya, bapaknya seperti apa. Kalau bapaknya bangun jam 10, ibunya, anaknya, wadah nanti jadi bangun-bangun minta makan. Mana Iya. sarapan ini? Ya, nggak ada lah. Nggak ada senang. Gimana mau ada sarapan? Jadi perlu. Nah ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Betul. Oke, kita tahu bahwa pandemi ini tidak akan tahu kapan berakhirnya karena datang aja nggak diundang. Jadi pulang juga kayaknya nggak mau kita antar juga ya, amit-amit ya. Kemana nganternya ya Pak ya? Ya, betul. Oke, tapi saya tertarik dengan adaptasi kebiasaan baru yang sudah mulai digalakan beberapa bulan sebelumnya, bahwa orang di antaranya masih rancu atau mungkin orang masih bingung ketika Pak COVID kan udah berakhir belum dan nggak tahu. Bahkan ini boleh dikatakan puncak-puncaknya nih kan gini. Puncak-puncaknya ya? Ya dulu ketika COVID diumumkan pemerintah antara 1.900 sudah trend topik di media, sekarang 4.000
4.600. Iya, kenaikannya. Iya, tidak menjadi satu yang wajar jadinya kan, biasa. Jadi karena itu tadi, karena masyarakat sudah tidak disiplin. Iya. Segimana gue aja gitu ya. Iya. Gimana gue aja, pokoknya intinya mereka merasakan kayak mungkin Bapak seringkali menghadapi apa namanya? Yang suka hunting ke lapangan namanya apa? Operasi ya? Operasi. Ya kan sering kan operasi kayak gitu. Memang sekarang kita fokus kepada operasi justisi. Kemudian ada operasi pendisiplinan masyarakat. Pendisiplinan masyarakat. Operasi justisi tidak pakai masker sesuai dengan peraturan gubernur nomor 6 kalau nggak salah, harus ditindak. Bisa tindak administrasi, bisa tindak denda, kemudian bisa kerja sosial. Oke, sanksi sosial, kerja sosial. Kerja sosial itu kayak nyapu halaman gitu ya. Oke, Pak. Tapi gini, ketika orang mendisiplinkan, sebenarnya gini, kayak contoh nih, menggalakkan pakai helm aja ya. Betul. Itu kan susah ya. Susah. Padahal itu udah dulu dari baheula pisan gitu loh. Apalagi pakai masker. Nah itu gimana? Bagi yang suka smoking ya susah nih kadang-kadang dia kan. Dan masker itu minimal kita kantongi minimal 3. Bapak 3? Sehari 3? 3 harus, karena per 4 jam kita harus ganti masker. Oh ya? Iya. Kalau anggota polisi itu minimal 6 masker di kantongnya. Kalau dia bekerja lebih dari 12 jam, dia harus ngantongin 6. Oke. Ya kita sendiri sebagai masyarakat minimal 3 masker lah. 3 masker lah ya. Kalau 4 jam kita pakai masker, coba. Yang kita hembuskan itu kan berarti ada air ludah juga kita. Nah, nyemprot ke masker kita. Coba bayangkan 4 jam, kita taruh sebentar, kita pakai lagi. Itu udah enggak. Nah, walaupun hawa kita sendiri itu sudah tidak nyaman untuk dipakai lagi gitu. Okay. Makanya tidak kena COVID, nah kena jigong sendiri gitu. lucu. Jadi minimal harus 3 dikantongin masker. Oh. Jangan pakai masker 1 hari itu Pak, aja kan. kalau saya sih 1 hari. Wah, itu nggak benar itu. itu contoh nggak benar itu. Enggak. Ya minimal 2 lah maksudnya. 2. Karena kan setelah pulang ke rumah udah tuh. Kadang kalau mau keluar lagi harus ganti lagi. Betul. Gitu loh. Aktivitas kita banyak dulu. Justru klaster yang paling dikhawatirkan serang adalah klaster kantor. Oh iya ya. Ruangan. Dia untuk di ruangan, kecuali ruangan sendiri kita harus wajib pakai masker. Kecuali lagi wawancara inilah. Tapi kalau rapat di kantor kita harus pakai masker. Iya. Karena memang berkerumun banyak. Jadi juga kebutuhan di situ, kita sekarang itu di diri kita adalah perlengkapan diri adalah masker, hand sanitizer, handphone, dompet. Nah, udah tambah dulu kan dompet, handphone, sudah selesai. Pilih dompet apa handphone? Handphone pasti. Kenapa? Kalau handphone ketinggalan kita akan pulang. Tapi kalau dompet ketinggalan kita bisa pinjam. Oh, tapi kan sekarang udah digital Pak. Udah handphone Anda tuh udah bisa scan barcode aja tuh udah keluar bisa. Duit, ya nggak sih? Ya, kalau jajan bakso kan nggak bisa pakai scan duit dia. Nah, tapi kalau handphone itu udah apa namanya? Sekarang dulu sandang, pangan, papan, itu ya. Sekarang nggak. Apa? Sandang, pangan, casan. Oh iya, sandang, pangan, casan. Karena kalau nggak ada casan udah mati deh. Mati kutu. Apalagi bagi handphone yang memang tidak bisa join ya. Iya betul. Iya nggak sih? Bapak handphonenya apa sih? Kayaknya emang nggak bisa join untuk kabel charge-nya nggak bisa barengan gitu loh. Dulu orang berapa kita sandang, pangan, papan, sekarang sangan, pangan, casan. Iya, itu Anda banget nih kayaknya. Oke. Ini saya tertarik karena memang Binmas ini banyak banget tugasnya, Pak. Di zaman pandemik sekarang ini artinya adalah menambah tugas Anda yang begitu banyak ya. Iya. Ya. Nah, kalau dengan jumlah personil yang ada di Polda Banten ini kayaknya tadi udah cukupkah atau mungkin masih kurangkah? Kalau bilang cukup pasti kurang lah. Yang namanya masih tidak cukupnya. Tapi secara DSP-nya anggota Polri yang ada di Ditbimas itu kurang. Baru terpenuhi sekitar 60%. Baru terpenuhi 60%. Jadi masih ada 60% lagi ya. Untuk Polda Banten secara umum, Polda Banten aja walaupun Polda tipe B sudah menjadi tipe A, masih kurang personil. Masih tercukupi masih kurang sekitar 50%.
Jadi anggota kita masih kurang, termasuk Iya. di Ditbinmas sendiri. Nah untuk itu, Sedangkan harus melayani masyarakat yang untuk terus itu kita harus bertambah. maksimalkan, oke. memanage dengan baik, sehingga tidak menjadi halangan, tidak menjadi kendala, kekurangan personel terus kita tidak bekerja. Oke. Nah itu harus diberikan pemahaman pada personel Bimas. Kita untuk Babin Kamtibmas yang sebenarnya harus ada lebih dari 1.000 sekian, adanya 679 ya maka harus bekerja maksimal. Iya, tapi kan ini juga polisi tuh nggak sendiri, iya nggak sih? Betul. Nah, Polisi untuk itu, juga tidak bisa sendiri untuk Ya secara melakukan umum ini. juga kita di Republik ini, di Indonesia ini masih belum ideal. Kita satu polisi masih 1.500. Idealnya kan satu polisi 500 atau 400. Kita masih di atas 1.500. Untuk ini ya, maksudnya perbandingannya. Perbandingan masyarakat sama Masyarakat polisinya. Betul. satu polisi 500 masyarakat. Betul. Banyak ya? Masih jauh. Harusnya idealnya itu seperti di Jepang itu satu polisi sekitar 400-an masyarakat gitu. Ya ini masih kelabakan banget gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau kita lihat memang peran serta masyarakat dalam hal ini penting banget karena Sangat polisi penting. juga nggak sendiri karena polisi juga perlu bantuan dari pihak-pihak terkait. Termasuk tadi kalau kita bahas tentang Desa Tangguh ini juga ini berkaitan erat dengan banyak stakeholder di dalamnya. Betul. Ya seperti pemerintah daerah. Kalau Bapak langsung dengan Kapolres atau Polres. Polres di daerah, Di daerah. di wilayah, kemudian saya koordinasi dengan para bupati, wali kota. Kita harus memberikan pemahaman juga sama beliau-beliau itu kan gitu. Apa sih konsep dari Kampung Tangguh ini? Nah kan mungkin kan tidak semua orang paham ya tentang kampung Nah tangguh justru ya. itu tugas kita, tugas Direktorat Bimas, tugas Kapolres, memberikan satu persepsi yang sama kepada kepala daerah. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa. Ini murni kepentingan bagaimana masyarakat sosial. Karena di awal saya bilang ini proyek no budget. Masyarakat betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Tapi bisa ya? Alhamdulillah Dengan bisa. proyek sosial ini ya. Alhamdulillah bisa. Kenapa? Kadang-kadang satu desa ternyata masyarakat rindu dengan situasi seperti itu. Mungkin Mbak Olga nanti datang ke satu desa, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau ada kesempatan nanti kita talk show dia atau wawancara atau diskusi di satu kampung itu. Boleh. Nanti kita ajak masyarakatnya. Testimoni ya, kayak gimana ya? Nggak usah jauh-jauh, mungkin yang dekat sini. Di Kota Serang ada. Di Serang Kabupaten juga ada. Yang paling dekat dari Polda di belakang, Walantaka. Nanti mungkin kalau ada bisa visualnya akan saya peragakan ke sini, mungkin kita semua bisa Boleh, juga lah. boleh karena kita juga ingin tahu seperti apa sih penuturan ataupun testimoni dari masyarakat yang sudah menjadikan kampungnya Jadi Kampung Kampung Tangguh. Tangguh, betul. Itu kegiatannya seperti apa saja dan bagaimana. Termasuk kita juga pengen nyorotin emang apa sih tujuannya ataupun apa yang dirasakan gitu kan dari masyarakat ketika mereka sudah menjadi Kampung Tangguh. Jadi masyarakat itu lebih punya inisiatif, kreatif, inovatif, dan bahkan di salah satu kampung itu ada namanya bank sampah juga. Bank sampah. Bank sampah, mereka. Oke. Jadi sampah-sampah yang bisa dikelola mereka setorkan, kemudian uangnya ditabung, diambil sebulan sekali dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kreatif mereka. Ada tempat-tempat, spot-spot untuk foto. Mereka desa itu dikelola dengan baik, ternyata jadi bagus. Jadi kayak desa kalau nggak salah di daerah Jawa ya itu ada di daerah Malang kalau nggak salah. Desa wisata. Iya nggak sih? Betul. Kayak mungkin bisa ke depannya menjadi desa Seperti itu. wisata juga kan Pak? Betul. Oh, yang dia tuh sampai di cat warna-warni. Betul. Nanti gitu kalau kan. mau nggak ada waktu, nanti saya ajak ke kampung dekat sini aja. Suruh ngecat. Bukan, suruh melihat kreativitas masyarakat. Oke. Di situ dibikin jalan-jalan yang unik, gitu. Jalan-jalan yang menarik untuk masyarakat baca, gitu. Ada istilah-istilah, ada pantun-pantun. Jadi nggak bosan kita putar-putar di kampung itu. Iya, jadi kan gini loh, kayak ibu-ibunya juga ikutan ya, berinovasi. Terus anak-anaknya juga mungkin ikutan, bapak-bapaknya mohon maaf karena mungkin di daerah perkampungan gitu ya. Kebanyakan kan mereka mungkin lebih ke pertanian. Betul. Nah itu pertanian terus dan mungkin dibina juga ya Pak ya, bagaimana bercocok tanam yang. Jangan berpikir pertanian harus ada lahan, enggak. Di situ ada lahan-lahan sedikit dikelola dengan baik. Oke. Karena ada apa namanya? Ada sayuran-sayuran yang bisa ditanam di rumah itu. Yang di pot. Di pot. Itu mereka kelola dengan baik. Ada spot-spot sedikit, ada lahan-lahan sedikit, mereka kelola dengan baik. Wow. Jadi betul-betul makanya di awal saya sampaikan
ketika orang dirumahkan, ketika orang tidak bisa kemana-mana, tidak kita kelola dengan baik, ini satu potensi gesekan. Kalau bapak-bapaknya di rumah nganggur, ibu-ibunya di rumah nganggur, di kampung itu tidak ada kegiatan apa-apa, ini potensi nih. Ya. Potensi bisa negatif, bisa positif. Nah, kita ciptakan orang yang diam itu kita kreatifkan menjadi energi positif. Iya, betul. Jadi ada kegiatan-kegiatan di desa itu, kemudian baik pertanian, baik perdagangan, baik kerajinan tangan. Nah ini ternyata mereka senang juga jadinya, menghasilkan uang juga. Bahkan salah satu desa itu sudah mencetak kerajinan-kerajinan, udah bisa diterima oleh pasar lain. Iya, dipasarkan juga kan juga. Yang bisa menghasilkan pundi-pundi betul uang juga ya. Jadi Direktur Dimas ada melaksanakan beberapa kali FGD, kemudian perlengkapan pesertanya kita ambilkan dari hasil tangan kerajinan tangan dari Kampung Tangguh. Wow. Nah, jadi saling menguntungkan gitu kan. Iya. Kita ambil, kita beli, daya belinya ada, kita salurkan, jadi mereka senang juga. Wah, Pak Dir ini menguasai banyak hal ya kayaknya. Jadi mereka bikin tas, mereka bikin tas. UMKM gitu ya. UMKM. Nah, kita ada acara. Biasanya acara itu kita ada souvenir, kita beli dari mereka. Kita bagikan kepada peserta. Oke, pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Tadi dengan mereka bikin kerajinan tangan, terus Bapak beli dari mereka ketika ada acara seminar atau FGD. Nah, kita arahkan. Souvenirnya itu dari hasil kreatif mereka. Oh, mantap. Jadi seperti tas, yang biasanya tas kita beli di toko-toko, di pasar Raus segala macam, kita ambilkan dari sana, tinggal disablon, seminar. Nah, akhirnya perputaran ekonomi juga mereka jalan. Iya, gitu. Itu yang saya maksud. Jadi mereka tuh nggak cuma produksi, tapi mau dijual kemana pemasarannya. Seperti kemarin gitu. Ada sablon, ada kalimat-kalimat yang bagus-bagus, yang tren-tren sekarang kita beli, kita bagikan. Gitu. Wow. Jadi kalau tidak begitu mereka ya sekarang daya beli susah. Nah kalau tidak kita berdayakan dengan baik, makanya saya bilang kalau tidak kita manage Kampung Tangguh ini, kita kawal terus. Kita sadarkan stakeholder, ada kepentingan, ada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan, kita ambil dari mereka sendiri. Sehingga mereka bersemangat juga untuk membuat kreatif-kreatif lain gitu. Iya, karena pada dasarnya di COVID ini banyak mempengaruhi sekali ekonomi. Sangat. Ekonomi yang paling ini Pak. Ekonomi sosial lah, ekonomi sosial. Kita dulu yang berubah adalah kita dulu berjabat tangan, bahkan cipika-cipiki sekarang sudah tidak ada lagi. Di masjid imam menyatakan rapatkan lurus dan rapatkan saf, sekarang berjarang. Jadi ada kegiatan sosial yang berubah dari dulu dengan adanya COVID. Betul. Dan pada saat itu pada saat itu Binmas hadir di tengah-tengah masyarakat ketika peraturan atau peraturan lah ya, peraturan untuk social distancing itu mulai muncul. Kan itu juga sempat menjadi polemik di masyarakat. Karena apa? Karena aturan ada yang berpemahaman saf itu harus lurus dan rapat. Sementara COVID itu harus physical distancing. Renggang, ya. Kita harus carikan dalil, carikan pemahaman, kita panggil tokoh agama. Itu juga. Memberikan informasi kepada masyarakat. Karena masyarakat bilang kalau tidak rapat berarti tidak sah sholatnya. Tidak sempurna sholatnya gitu kan. Nah itu gimana tuh? Nah kita harus carikan ulama, makanya kita bersama-sama. Bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah polisi ini kan tidak semua tahu. Jadi kita gandeng mereka, mengeluarkan himbauan, mengeluarkan fatwa bahwa ini tidak apa-apa. Jadi sehingga masyarakat juga tidak bingung harus mana yang diikuti gitu jadi kan. Jadi rancu gitu. Seperti Jumatan tidak, Jumatan atau tidak gitu kan. Nah itu kita carikan dalil-dalil. Sibuk pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, kita sampaikan lewat siapa? Para Babin Kamtimas, agar message ini, agar pesan-pesan ini sampai kepada masyarakat bahwa tidak apa-apa tidak Jumatan, ini dalilnya. Seperti ini itu diperlihatkan. Betul. Gitu ya. Kita minta media sosial, kita minta media cetak, elektronik menyampaikan keyakinan-keyakinan yang selama ini seperti ini, kemudian COVID datang harus berubah untuk menggeser keyakinan ini. Susah loh. Nggak mudah. Ini nggak mudah. Orang percaya A, kemudian digeser jadi B. Tar dulu gitu kan. Wah jadi pertentangan, jadi obrolan. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Nah untuk itulah fungsi kita.
di tengah-tengah masyarakat. Jadi fungsi yang tadi Babin Kamtibmas kenapa dari dulu mungkin dari Bapak, ayo Babin, ayo sering terjun ke masyarakat, Harus. dekati masyarakat, Berikan pemahaman. Karena pada saat kondisi darurat seperti ini mereka kan trust. Betul. Iya gak sih? Betul. Mempercaya atau mungkin lebih ke percaya dulu deh sama kita. Karena memang saya dari dulu loh Bu sama Ibu, saya dengan Bapak ini sudah banyak ngobrol. Ya. Tapi dengan ini ayo dong pahami kami. Betul. Gitu ya Pak Dirjen? Jadi betul-betul kita harus sama-sama bekerja dan bekerja sama. Baik itu polisi, TNI, kemudian ulama, kemudian pemerintah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Karena apa? Begitu banyak hoax di masyarakat, sehingga ketika tidak jelaskan edukasi yang baik, nah ini bahaya ini. Ada menyatakan ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Nah, makanya berikan pemahaman kepada masyarakat sehingga COVID bisa dihadapi dengan baik, kemudian perselisihan di tengah masyarakat bisa diselesaikan dengan baik pula gitu. Pertanyaan terakhir deh sebelum kita closing. Perlu disadari bahwa polisi menjadi sorotan. Betul. Iya, gitu ya. Apalagi mungkin bagi Anda yang dekat dengan masyarakat menjadi sorotannya adalah terkadang ada yang tadi katakan hoax gitu kan. Hoax ini gila, ini luar biasa banget. Yang Sangat memang luar biasa. dampaknya itu luar biasa dan bisa menghancurkan negara kita. Betul. Oke, menjadi sorotan seorang polisi. Sudah ada 30 tahun menjadi polisi? 24 tahun. Oh 24, 24 maaf. tahun. Seumuran. 30 tahun, dikit lagi pensiun berarti. Oh, iya. Maaf. Bukan itu maksud saya. Pak Dir, jadi polisi itu gampang susah. Apa sih susahnya jadi polisi gitu kan? Maksudnya gini loh, dengan banyaknya kontra di masyarakat menjadi sorotan polisi yang gini-gini bla bla trala trili. Pemahaman Anda bagi seorang Dirbinmas tentunya harus mendirect cara berpikirnya bahwa polisi itu kadang suka jadi tempatnya untuk orang itu tadi nggak enaknya gitu loh. Karena dianggapnya kadang suka polisinya tuh gitu dan lain-lain. Gimana pandangan Anda saat ini? Kalau saya, Di 24 tahun loh karir Anda di kepolisian. polisi itu dibenci dan dirindui. Asik. Kalau saya rindui aja deh. Kenapa? Gimana, Pak Dir? Karena polisi itu adalah mencegah orang berbuat semena-mena, Oke. berbuat sesuka hati dia. Orang kan paling tidak suka diatur. Iya. Jangankan polisi, anak kita saja tidak akan susah menerima ketika kita atur. Oke. Apalagi masyarakat umum. Parkir sembarangan diatur oleh polisi. Lalu lintas kiri kanan diatur sama polisi. Lampu merah diatur sama polisi. Iya. Tidak boleh berlaku sesuka dia. Mencederai orang lain, mengambil hak orang lain. Itu kan perilaku ke manusia itu kan nalurinya kan ingin menguasai orang lain itu. Betul. Naluri manusia. Melihat yang keinginan-keinginan polisi hadir di sana. Oke. Nah, itu yang bikin menjadi polisi penghalang keinginan. Penghalang keinginan. Polisi penghalang keinginan. Keinginan yang di luar ya. Iya. Dan tanda kutip keinginannya. Betul. Dirindukan, Yang menyalahi aturan. Yang menyalahi maksudnya. aturan. Dirindukan. Nah, ketika macet, kecelakaan yang dicari siapa? Kemalingan, kebakaran yang dicari siapa? Pasti yang ditanya pertama, mana polisi? Nah itu maksud saya. Mana polisi gitu kan? Iya kan? Ya. Tim huru hara. Tim huru hara, Tim bencana. Iya. Polisi Terus, kemana aja nih? Nah, gitu kan? sedih gak sih kalau misalkan saya udah datang gitu ya, udah bener nih datang masih disalah-salahin gitu loh. Iya betul. Sempet betul. baper gak sih Pak Riki? Maksudnya Anda sebagai ya Enggak, saya sudah sangat paham dengan konsekuensi itu. Jadi tapi kan kadang kalau kita lagi banyak masalah, lagi pusing, baper mah iya loh. Kalau misalkan mungkin ada masyarakat yang, Pak gimana sih Pak, Bapak tuh gitu kan. Tarik nafas, terus Bu, Pak, saya tuh udah datang dari tadi gitu, cuman gak nyadar. Kayak gitu Pak, maksudnya, tapi ada loh rasa Anda, betul. iya gak sih? Tapi itu manusiawi. kan manusiawi, itu kan manusiawi. Kodrat kita seperti itu, ya nggak ada masalah lah. Kita tinggal atur perasaan kita dengan baik gitu kan. Kelola perasaan. Kadang-kadang di masyarakat, udah datang polisi itu. Jadi kan gitu kadang-kadang kan seperti itu kan gitu. Seperti kita polisi menghambat keinginan yang salah orang lain. Contohnya narkoba. Coba orang suka narkoba itu pasti paling jijik lihat polisi itu. Iyalah. Polisi lagi kan. Pasti. Alah ingin aja lagi seru-seru nih. Iya.
Sebenarnya kita hanya menuntun. Polisi ini kan apa ya? Tugasnya itu mirip dengan malaikat lah. Oke. Malaikat menjemput. Bukan malaikat maut ini. Maaf. Jadi Ya, oke. tugasnya itu mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik. Baik dalam sosial, bahkan dalam segala hal lah, sosial, kemudian kegiatan-kegiatan harian. Makanya namanya pemeliharaan dan ketitipan masyarakat gitu kan. Pemeliharaan dan Harkamtipmas, ketertiban dan keamanan masyarakat. ketertiban masyarakat. Ketitipan dan keamanan masyarakat. Ketertiban dan keamanan masyarakat, Kamtibmas. Nah, betul. Ini saya pengen banyak ngobrol lagi, tapi memang waktu kita sangat terbatas sekali. Sepertinya saya katakan tadi bahwa polisi ini memegang peranan penting di kehidupan kita. Karena kenapa? Anda berada di negara hukum. Betul. Polisi bertugas adalah itu tadi sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Ketika itu dilanggar, jangan salahkan kami dong sebagai polisi untuk bisa apa tadi bahasanya Pak? Polisi itu menindak ya? Menindak. Karena Kita ada namanya mencegah. Kalau pun terjadi kita akan tindak. mencegah dan menindak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan berdasarkan polisinya sendiri. Bukan, walaupun polisi punya diskresi, Diskresi, tapi diskresinya itu diatur juga sama undang-undang. Nah itu maksudnya. Jadi pemahaman diskresi kepolisian bukan yang salah dibenarkan, yang benar disalah bukan. Diskresi itu adalah polisi bisa mengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat. Contoh, diskresi yang boleh diambil. Ini lampunya lampu merah ini. Si polisi lalu lintas, lampu merah harus berhenti toh. Bisa polisi lalu lintas ini boleh tidak berhenti. Ya. Nah, itu namanya diskresi. Oke, karena memang ada urgent ya. Ada urgennya. Ada urgen. Jadi diskresi itu diatur juga sama undang-undang kepolisian. Bukan diskresi itu. Wah, diskresi ini harus bebas nih, tidak bebas, bukan. Enggak. Diskresi yang diatur oleh undang-undang. Seperti itu ya. Betul. Baik, aduh Pak Riki luar biasa sekali loh. Ini nggak kerasa sudah hampir sudah 1 jam ya. Sudah melambai-lambai. Aduh ini nggak kerasa karena ngomongin Binmas ini luas dan banyak. Tapi saya masih pengen ngomongin lagi nanti di bulan berikutnya, di sesi berikutnya boleh ya Pak Riki? Boleh, sangat ya? boleh. Kalau bisa kita ada apa yang saya sampaikan tadi, kita live atau kita di tempat di Kampung Tangguh ini. Boleh. Mungkin salah satu spotnya kita ambil di sana, ya bicara nggak lama-lama lah, 30 menit, 20 menit, radio broadcast ini silakan menyampaikan pada masyarakat, ini adalah hasil dari kerjasama masyarakat. Betul. Bukan polisi saja, bukan, masyarakat bersama-sama terciptalah Kampung Tangguh. Betul. Karena ini ada bukan hanya audio tapi juga visual. Nah, masyarakat bisa lihat, bisa menonton Oh inilah hasil dari Kampung Tangguh tadi. Betul. Oke. Closing statementnya boleh 1 kalimat atau 2 kalimat untuk masyarakat Banten dari Anda untuk masyarakat apa? Sebelum kita berpisah. Baik. Closing statementnya. Jadi untuk masyarakat. Himbauan untuk masyarakat Banten bahwa terciptanya kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat itu ada pada masyarakat sendiri. Oke. Tanpa kesadaran masyarakat, justru untuk menghadapi masa-masa ke depan ini, tanpa ada peran serta masyarakat, ini tidak bisa kita ciptakan yang betul. Jadi harus punya peranan serta dan kerjasama ya. Lebih aware lagi. Polisi tidak akan bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Bersahabat dengan polisi, bersahabat dengan Babin Kamtibmas yang ada di daerahnya. Betul. Ya, baik Pak Riki, thank you banget untuk hari ini. Terima kasih diberikan kesempatan, berikan informasi-informasi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, ini kita out of the box gitu. Teks luar biasa lah narasumber saya hari ini, tepuk tangan dong. Aduh, sekali lagi langsung dari Polda Banten di Direktur Binaan Masyarakat bersama Kombes Pol Riki Yanuarfi ya. Yes, yang hari ini sudah menemani saya di Kampung Tangguh dan juga berbagai macam peranan dari Babin Kamtibmas ini sudah kita jabarkan dan kita akan ketemu lagi dengan beliau di kesempatan lain. Siap ya, Komandan? Sangat siap. Oke, sangat siap. Terima kasih Mas, saya Jung Olga mohon undur diri dan juga saya Riki dari Mas Polda Banten. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.